Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan presentasi mengenai defining and refining the problem. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Saya Alifia Faudiana dengan NPM akhiran 206. Dan Sofia dengan akhiran NPM 11. Saya Dua Laila Mengsira dengan NPM 166. Saya juga Aurelia dengan NPM 333. Baik, materi pertama yang akan dibahas adalah terkait dengan the board problem area atau biasa disebut dengan area masalah yang luas. Nah, pada masalah itu tidak selalu berkaitan dengan sesuatu yang salah dengan situasi dan harus diperbaiki. Namun suatu masalah juga menunjukkan ketertarikan terhadap suatu isu yang dimana dari isu tersebut dapat menemukan atau memperbaiki situasi yang ada. Masalah dapat didefinisikan juga sebagai situasi di mana terdapat kesenjangan antara keadaan aktual dan keadaan ideal yang diinginkan. Nah, contoh masalah yang ada yang pertama, anggota kelompok minoritas dalam organisasi tidak mengalami kemajuan dalam karir mereka. Yang kedua, pemberlakuan jam kerja fleksibel telah menciptakan lebih banyak masalah daripada penyelesaian. Untuk menentukan masalah, kita dapat menggunakan teknik 5 why atau 5 mengapa. Dengan teknik ini, kita dapat melakukan pendekatan untuk mengetahui akar permasalahan yang ada. Dan dari contoh masalah yang ada tersebut, terdapat cukup informasi untuk melakukan penelitian, namun dari masalah yang ada tetap harus diubah menjadi topik untuk diteliti. Dari contoh-contoh tersebut juga dapat memberikan titik awal yang bagus untuk melakukan penelitian, namun dari masalah ini belum terdapat kekhususan dan fokus untuk penelitian. Next. Nah, untuk menentukan masalah dan merubahnya menjadi sebuah topik dapat dilakukan beberapa langkah, di antaranya menjadikannya lebih spesifik dan tepat, menetapkan batasan yang jelas, perlu memiliki perspektif yang menjadi dasar kita menyelidiki subjeknya. Selanjutnya ada materi tentang membawa kejelasan dan fokus pada masalah. Contohnya dengan menggunakan permasalahan anggota kelompok minoritas dalam anggota organisasi tidak mengalami kemajuan dalam karir mereka. Nah, kita dapat mengidentifikasi istilah kunci dalam pernyataan masalah, subjek sebagai karir, kata kerja pada bagian kemajuan, dan objek pada anggota kelompok minoritas dalam pernyataan. Next. Selanjutnya adalah materi tentang pemilihan perspektif akademis akan membantu kita mempersempit penelitian, di mana pemilihan perspektif akademis tertentu terhadap permasalahan ini akan memungkinkan kita untuk memanfaatkan sumber daya yang kaya literatur untuk membantu kita merumuskan masalah yang layak. Pengumpulan informasi pada awal penelitian atau peneliti pendahulu akan membantu kita melakukan transformasi yang diperlukan. Nah, diperlukan 3 langkah pertama yang penting dalam proses penelitian. Yang pertama, identifikasi manajemen yang luas. Yang kedua, pendahuluan riset. Yang terakhir ada definisi dan masalah penelitian. Next. Selanjutnya ada materi tentang mendefinisikan masalah. Pada tahap awal proses penelitian harus meluangkan waktu bergantian antara penelitian pendahuluan. Misalnya, tujuan literatur pertama dan kembali mendefinisikan pernyataan masalah. Sebelum mengembangkan pernyataan masalah tentatif pertama, maka tidak dapat memutuskan informasi apa yang berguna. Namun, kesadaran dan pemahaman tentang pekerjaan saat ini dan sudut pandang dalam bidang subjek dapat mengubah perspektif tentang permasalahan dan mendorong untuk dapat menyempurnakan pernyataan masalah. Pernyataan masalah yang lebih halus mungkin memicu kebutuhan untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut yang mungkin dapat menginspirasi untuk menyusun ulang pernyataan masalah tersebut dan sebagainya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu yang selanjutnya ada preliminary research atau penelitian awal. Penelitian awal ini untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang masalah tersebut dan mempersempit masalah tersebut menjadi topik yang dapat diteliti. Eh, untuk penelitian awal ini membantu peneliti untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti apa masalah yang terjadi, mengapa masalah tersebut terjadi, dan apa manfaat dari penyelesaian masalah tersebut. Sifat informasi yang dibutuhkan bergantung pada jenis masalah yang ditangani,
yaitu yang pertama ada informasi mengenai organisasi dan lingkungannya, yaitu faktor konstekstual. Lalu yang kedua, informasi tentang topik yang diminati. Next. Lalu yang selanjutnya yaitu informasi latar belakang organisasi. Informasi yang dikumpulkan mengenai faktor-faktor konstekstual yang relevan akan berguna dalam berdiskusi secara mendalam dengan para manajer dan karyawan lain di perusahaan dan mengangkat isu-isu yang sesuai dengan masalah tersebut. Oleh karena itu, pemahaman tentang faktor-faktor ini mungkin berguna dalam menghasilkan rumusan masalah yang tepat. Informasi konseptual yang disebutkan dapat diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan data primer atau sekunder seperti wawancara dan peninjauan catatan dan arsip perusahaan. Lalu data yang dikumpulkan. Lalu data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain untuk tujuan lain selain dari tujuan penelitian tersebut. Next. Lalu terdapat kriteria untuk menilai data sekunder. Yang pertama yaitu ketepatan waktu data. Ini untuk mengetahui seperti kapan data itu dikumpulkan agar bisa diketahui apakah data tersebut mutakhir dan untuk memastikan apakah ada informasi terbaru. Lalu yang kedua, akurasi data. Untuk bertujuan menyajikan data seperti apakah datanya konsisten dengan data dari sumber lain dan apakah informasinya spesifik dari satu sumber ke sumber yang lainnya. Lalu yang ketiga, relevansi data. Tidak semua data sekunder yang ditemukan relevan dengan kebutuhan. Data mungkin akurat dan terkini tetapi tidak dapat diterapkan pada tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian. Lalu yang keempat, biaya data. Hal ini untuk menanyakan berapa biaya datanya, lalu apakah manfaatnya lebih besar dari biaya, dan apakah lebih baik mengumpulkan data dan menggunakan metode pengumpulan data yang lain. Next. Lalu yang selanjutnya ada defining the problem statement, yaitu mendefinisikan pernyataan masalah. Pernyataan masalah harus jelas, spesifik, dan terfokus, serta masalah ditangani dari sudut pandang akademis yang spesifik. Tidak ada penelitian yang baik dapat menemukan solusi terhadap suatu situasi jika isu kritis atau masalah yang akan diteliti dapat ditunjukkan dengan jelas. Lalu, what makes a good problem statement? Apa yang membuat pernyataan masalah itu bagus? Yang pertama ada tujuan penelitian. Yang tujuan penelitian ini berkaitan dengan perluasan pengetahuan bisnis dan manajemen secara umum. Tujuan dari akhir penelitian adalah untuk memecahkan masalah spesifik yang dihadapi. Lalu yang kedua yaitu pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian dilakukan untuk penjabaran masalah organisasi menjadi kebutuhan spesifik akan informasi. Pertanyaan penelitian menentukan apa yang ingin Anda pelajari tentang topik tersebut. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai masalah bisnis yang diterjemahkan ke dalam pernyataan masalah. Di sini terbagi menjadi tiga, yaitu pada masalahnya sendiri, yaitu biasanya penundaan yang sering dan lama itu bisa menyebabkan frustasi di dalam kalaman pengguna. Biasanya penyebab dari masalah ini akibatnya bisa merubah perilaku seseorang atau dalam komunikasi biasanya menjadi tidak baik, tidak positif ataupun menjadi negatif. Kemudian pada akhirnya bisa menjadi dampak negatif terhadap kinerja dalam suatu bisnis atau dalam suatu perusahaan setiap apa yang dikerjakan. Kemudian dalam tujuan penelitian di sini terdapat dua, yaitu yang pertama untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi pengalaman penggunanya. Yang kedua, untuk menyelidiki kemungkinan dan dampak menunggu terhadap kepuasan pelanggan dan evaluasi pelayan. Kemudian yang pernyataan masalah ini biasanya
terbagi menjadi tiga, terdapat tiga pertanyaan, yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi pengalaman menunggu, contohnya dalam sebuah penerbangan, menunggu penumpang pesawat dan sejauh mana faktor-faktor tersebut mempengaruhi persepsi pelanggan, seperti menunggu antrian dan lain-lainnya yang berhubungan dengan waktu. Yang kedua, apakah konsekuensi efektif dari menunggu dan bagaimana pengaruh tersebut mediasi hubungan antara menunggu dan evaluasi layanan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Kemudian yang tiga, bagaimana variabel situasional seperti waktu yang terisi itu mempengaruhi reaksi pelanggan terhadap pengalaman yang sudah mereka gunakan terhadap jasa yang diberikan sebuah perusahaan. Nah, untuk saat ini pernyataan masalah yang relevan ini apabila bermakna dalam sudut sudut pandang manajerial, sudut pandang akademis atau keduanya itu di dalam perspektif manajerial, penelitian relevan jika berkaitan dengan yaitu yang pertama adalah masalah yang saat ini ada dalam lingkungan organisasi, atau yang kedua area yang menurut manajer perlu ditingkatkan dalam organisasi. Dari sudut pandang akademis, penelitian ini eh, dika- bisa dikatakan relevan apabila yang pertama tidak ada yang diketahui tentang suatu topik yang sedang dibahas, yang kedua banyak yang diketahui tentang topik tersebut, tapi pengetahuannya tersebar dan tidak terintegrasi. Kemudian yang ketiga, banyak penelitian mengenai topik tersebut, tapi hasilnya bertentangan. Jadi sudah banyak hal yang sudah banyak orang yang sudah meneliti hal yang sama, tetapi hasil yang dihasilkan sangat bertentangan. Kemudian yang keempat, hubungan yang terjalin tidak dapat dipertahankan dalam satu situasi. Jadi, dalam pernyataan masalah ini yang baik adalah relevan namun juga layak dilakukan. Kemudian, pertanyaan masalah layak dilakukan apabila eh, mampu untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam bahasan proyek penelitian. Next, Kak. Kemudian jenis dasar yaitu ada eksploratif dan deskriptif. Eh, pertanyaan yang pertanyaan penelitian eksplorasi biasanya dikembangkan apabila tidak banyak diketahui fenomenanya, hasil penelitian tidak jelas, topik kompleks, dan teori tidak cukup banyak. Nah, dalam pernyataan penelitian eksplorasi ini seringkali mengandalkan pendekatan kualitatif dalam pengumpulan data seperti diskusi informal. Contohnya dengan konsumen atau karyawan atau manajer. Dalam wawancara, kelompok kelompok fokus seperti FDG dan juga studi kasus. Biasanya penelitian eksplorasi ini sifatnya fleksibel. Jadi aktivitas penelitiannya itu dalam penelitian eksplorasi itu mirip dengan aktivitas inspeksi. Kemudian pernyataan penelitian deskriptif. Ini bertujuan untuk memperoleh data yang menggambarkan topik yang diminati. Studi deskripsi ini seringkali dirancang untuk mengumpulkan data yang menggambarkan karakteristik objek peristiwa atau situasi. Nah, dalam penelitian deskriptif ini, terkadang peneliti tertarik pada hubungan antara variabel untuk menggambarkan populasi, peristiwa, atau situasi. Contohnya, atau misalnya, seorang peneliti mungkin tertarik pada hubungan antara keterlibatan kerja dan kepuasan kerja, atau juga kecenderungan mencari gairah dan perilaku mengambil risiko. Nah, di studi deskripsi ini biasanya membantu peneliti untuk yang pertama, memahami karakteristik suatu kelompok dalam situasi tertentu. Kedua, berpikir secara sistematis mengenai aspek-aspek dalam suatu situasi tertentu. Yang ketiga, tawarkan ide untuk penyelidikan atau penelitian lebih lanjut. Keempat, membantu peneliti mengambil keputusan tertentu, seperti keputusan terkait penggunaan saluran komunikasi yang berhubungan dengan pengeluaran biaya, sifat, dan juga sejenisnya. Nah, dalam pernyataan penelitian kausal deskriptif ini, biasanya dalam studi kausalnya menguji apakah suatu variabel menyebabkan variabel lain berubah atau tidak. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Selanjutnya ada research proposal. Nah, sebelum penelitian ini dilakukan harus ada agreement antara the person who authorized the study dan the researcher as the problem to be investigated. Metodologi yang digunakan ini juga dilakukan. Kemudian harus mempertimbangkan durasi dan biayanya. The researcher proposal ini pada dasarnya berisi hal-hal sebagai berikut, ada 9. Yang pertama pasti harus punya judul. Yang kedua ada latar belakang. Yang ketiga ada the problem statement. Keempat ada ruang lingkup penelitian. Keenam ada the relevance of the study. Keenam ada the research design. Ketujuh ada jangka waktu penelitian. Ke-8 ada anggaran. Dan yang ke-9 ada selected bibliography. Nah, di the problem statement ini juga dibagi menjadi 2, yaitu ada the purpose of the study dan the research question. Bagian yang nomor 6 juga ya. Research design itu dibagi lagi jadi 4, ada jenis penelitian apa yang digunakan, metode pengumpulan data apa yang digunakan, desain pengambilan sampel apa yang digunakan, dan analisis data. Selanjutnya ada ethical issues in the preliminary stage of investigation. Ini sesudah sudah problemnya ini ditentukan dan pernyataan mengenai permasalahan tersebut didefinisikan. Peneliti ini perlu menilai kemampuan penelitiannya. Jika peneliti ini punya skill dan sumber daya yang tidak cukup, maka harus menolak proyek penelitian tersebut. Begitu sebaliknya, kalau misalnya penelitinya ini punya skill dan sumber daya yang cukup, dia harus menginformasikan mengenai penelitian yang akan digunakan, alasan melakukan penelitian tersebut, serta meyakinkan para sumber daya bahwa tanggapan mereka akan dijaga kerahasiaannya. Nah, informasi ini tuh biasanya diinfokan ke orang yang akan menjadi target wawancara peneliti tersebut. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.